Lini Masa siap menemani masa-masa kalian. Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok Lini Masa, kelompok 3 dari K2 untuk mata kuliah Analisis Kebutuhan Enterprise. Dan pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dalam bentuk PPT yang akan dipaparkan selama video ini. Oke, mari langsung kita kenalan dulu aja. Nama saya Zara Nur Azizah dengan NIM 182240092. Nama saya Tiara Penelope Bandralo dengan NIM 182242122. Nama saya Rafael Nadi Bernatullah dengan NIM 1822410. Oke, mari langsung saja kita masuk ke perusahaannya. Pada bagian ini kami akan memperkenalkan kalian semua ke Duga Masa sebagai perusahaan yang menjadi objek analisis kami. Nah, Duga Masa ini tuh adalah kafe di Bandung yang tidak hanya menawarkan makanan dan minuman, tetapi juga tempat untuk bekerja, belajar, dan berkumpul. Menariknya nih, usaha ini sebelumnya tuh sudah berjalan dengan lumayan lama lah, namanya Kafe Kota. Lalu pada tahun 2025 dilakukan revitalisasi menjadi Duga Masa. Jadi perubahan yang dilakukan ini tuh bukan hanya pada identitas mereka, tapi juga pada konsep layanan yang ingin dibangun. Duga Masa ini tuh ingin lebih relevan dengan kebutuhan pelanggan saat ini, khususnya pelanggan yang mencari tempat nyaman untuk tetap produktif. Hal tersebut juga terlihat dari visi dan misi mereka. Duga Masa tuh membawa 3 nilai, yaitu kualitas konsumsi, produktivitas, dan juga ketenangan suasana. Namun, karena masih berada dalam tahap pengembangan, Duga Masa perlu memastikan bahwa konsep menarik ini benar-benar didukung oleh pemasaran, operasional, dan juga pengalaman pelanggan yang konsisten. Pada slide ini kami menggunakan pastel untuk melihat faktor dari luar perusahaan yang paling berpengaruh parah terhadap Duga Masa. Hal yang paling mendukung Duga Masa adalah perubahan pola aktivitas masyarakat. Saat ini kafe tidak hanya lagi digunakan untuk makan atau minum saja, tetapi juga menjadi ruang alternatif untuk mengerjakan tugas, bekerja maupun bertemu. Kondisi ini membuat konsep casual working space yang dibawa oleh Duga Masa ini memiliki peluang yang cukup kuat. Dari sisi teknologi, peluang tersebut dapat diperluas melalui media sosial ataupun platform delivery. Jadi pelanggan Duga Masa tidak harus selalu berasal dari pengunjung yang datang langsung, namun peluang ini tetap dibatasi oleh beberapa tekanan. Harga bahan baku oleh biaya operasional dapat berubah, sementara pelanggan tetap mempertimbangkan harga. Selain itu, pengelolaan sampah makanan plastik sekali pakai, kebersihan dan kepatuhan usaha juga berpengaruh terhadap citra kafe. Artinya Duga Masa tidak cukup hanya menjual suasana, tapi konsep yang baik perlu disertai oleh promosi digital dan konsep alurnya itu lebih rapi. Nah, dari sisi internal ini, Duga Masa sebenarnya memiliki modal yang cukup baik. Produk yang ditawarkan memiliki harga yang terjangkau, ruangnya dirancang nyaman bagi pelanggan, dan konsep people oriented dapat menjadi pembeda dibanding kafe biasa. Namun kekuatan tersebut belum otomatis membuat posisi pasar Duga Masa menjadi kuat. Pada BCG Matrix, Duga Masa masih berada pada posisi wildcat. Posisi ini menunjukkan bahwa pasarnya itu bertumbuh, tetapi pangsa pasar perusahaan masih rendah. Kondisi tersebut cukup masuk akal apabila dikaitkan dengan Porter 5 Forces. Di Bandung, pelanggan memiliki banyak pilihan kafe dengan fungsi serupa. Mereka dapat dengan mudah berpindah apabila menemukan tempat yang lebih nyaman, lebih menarik, atau lebih aktif secara digital. Dengan demikian, tantangan Duga Masa bukan terletak pada tidak adanya potensi, melainkan pada bagian potensi tersebut dapat lebih dikenal atau dirasakan secara konsisten oleh pelanggan. Karena itu, arah pengembangannya itu perlu berfokus pada pemasaran digital, konsistensi pelayanan, dan penguatan tim internal agar dapat meningkatkan posisi pasarnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian requirements. Setelah kondisi perusahaan yang dianalisis, kebutuhan Duga Masa kami petakan kembali melalui 4 perspektif. Yang pertama itu ada sisi financial, di mana persoalannya bukan hanya pendapatan, tetapi juga keterbatasan visibilitas terhadap operasional, laporan yang masih memakan waktu, dan juga pencetakan stok yang membuat manajemen sulit merespons waste maupun perubahan biaya yang cepat. Nah, selain itu, pada sisi customer, Duga Masa memerlukan kanal feedback yang lebih terstruktur, karena kafe ini membawa konsep yang people oriented. Pengalaman pelanggan seharusnya dapat diukur, bukan hanya diketahui dari percakapan informal. Kemudian pada sisi internalnya nih, dan learning and growth, terlihat kebutuhan agar staf lebih mandiri dalam menangani masalah harian, tanpa selalu bergantung pada kebutuhan stakeholder. Karena itu, kebutuhan utamanya mengarah pada dashboard otomatis, pencetakan stok digital, sistem feedback rutin, SOP, serta matriks keputusan. Target kita sekarang jelas, proses laporan menjadi jauh lebih cepat, aplikasi digital meningkat, kepuasan layanan terukur, dan sebagian besar masalah lapangan dapat diselesaikan staf secara mandiri. Sekarang kita masuk ke bagian Norton Kaplan. Nah, apa itu Norton Kaplan? Sebenarnya bisa dilihat kalau ini tuh merupakan diagram yang menggambarkan dari awal learning and knowing hingga ke financialnya juga. Nah, Norton Kaplan ini kami melihat bahwa peningkatan bisnis Duga Masa tidak dapat dilakukan hanya melalui promosi,
Diagram ini tuh bisa dilihat nih sebelah kiri ini, menunjukkan alur sebab akibat, di mana fondasinya berada pada learning and growth, yaitu membangun staf yang lebih terlatih, memiliki panduan kerja, dan berani mengambil keputusan operasional. Fondasi tersebut kemudian mendukung proses internal, misalnya pengelolaan stok, SOP pelayanan, serta pemantauan keuangan yang lebih rapi. Apabila proses internal berjalan lebih baik, dampaknya akan terasa pada pelanggan. Responsif lebih cepat, feedback dapat ditindaklanjutin, dan nilai-nilai sosial juga lebih terlihat melalui program komunitas maupun donasi. Nah, barulah pada akhirnya tujuan finansial dapat tercapai, yaitu pertumbuhan pendapatan sekaligus efisiensi biaya. Dengan demikian, inisiatif pada slide ini bukan kegiatan yang berdiri sendiri. Konten media sosial, integrasi POS, aspek digital, SOP, dan pelatihan staf saling terhubung sebagai rangkaian strategis untuk menutup gap duga masa dari bisnis yang masih berkembang menuju operasional yang lebih matang. Mari kita bedah anatomi bisnis duga masa lebih dalam melalui diagram value chain pada slide ini. Di sini kita memetakan seluruh aktivitas perusahaan menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada aktivitas utama yang bersentuhan langsung dengan produk, yang kemudian didukung oleh aktivitas pendukung yang menjaga roda operasional agar tetap berputar. Saat ini, tulang punggung transaksi kita, yaitu Moka POS, sudah berjalan penuh di sisi teknologi. Namun, ada insight kritis yang tertangkap di sini, yaitu operasional harian duga masa ternyata masih sangat bergantung pada koordinasi verbal antar staf, karena belum adanya SOP formal yang terdokumentasi. Selain itu, di sisi marketing dan sales, promosi kita masih bersifat sepenuhnya organik tanpa strategi konten yang terstruktur, sehingga pertumbuhan followers baru belum mencapai 45% dari target. Kabar baiknya, nilai generating kindness ini sudah berhasil menjadi diferensiasi kuat untuk mengikat loyalitas pelanggan kita. Diagram ini memperlihatkan bahwa struktur duga masa masih relatif sederhana. Pada bagian internal, owner menentukan arah besar bisnis, kemudian CEO mengordinasikan pelaksanaannya. Finance mengelola data transaksi dan kondisi keuangan, dan General Affairs menangani kebutuhan fasilitas logistik serta hubungan dengan mitra luar. Sementara itu, operational staff menjadi pihak yang paling sering berinteraksi dengan si pelanggan. Di bagian eksternal terdapat customer sebagai penerima layanan, supplier sebagai penyedia bahan baku, serta UMKM partner yang mendukung variasi produk lokal di area duga masa. Yang perlu diperhatikan dari diagram ini adalah posisi operasional staff. Bagi pelanggan, kualitas duga masa paling mudah dinilai dari pelayanan yang mereka terima secara langsung. Jadi, meskipun strategi ditentukan di level owner dan CEO, pengalaman pelanggan itu tetap sangat bergantung pada si pihak operasional. Selain itu, General Affairs juga memegang hubungan dengan cukup banyak pihak. Apabila bisnis berkembang tanpa pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, koordinasi pada bagian itu dapat menjadi semakin berat. Hal tersebut terlihat lebih jelas ketika hubungan antar aktor dilihat bukan secara struktur, tetapi melalui interaksi kerjanya. Nah, pada actor cooperation viewpoint ini terlihat bagaimana layanan duga masa sebenarnya terbentuk dari beberapa hubungan yang saling terhubung. Pelanggan dapat berinteraksi dengan duga masa melalui kunjungan langsung, WhatsApp, ataupun si platform delivery. Seluruh jalur tersebut bermuara pada operational staff sebagai pihak yang menerima pesanan dan menjalankan pelayanan. Operational staff juga menggunakan Moka POS untuk transaksi, sedangkan data dari sistem tersebut diperlukan finance untuk pemantauan keuangan. Nah, pada saat yang sama, kebutuhan operasional ini seperti bahan baku dan hubungan dengan UMKM partner banyak dikoordinasikan melalui si General Affairs. Dari pola ini terlihat bahwa alur kerja saat ini itu cukup tergantung pada dua titik. Pertama, si operational staff ini di sisi pelayanan dan General Affairs di sisi koordinasi. Apabila operational staff ini dibebani promosi digital, maka fokusnya itu berkurang. Begitu juga sebaliknya, si General Affairs dia itu menangani lebih banyak. Oleh sebab itu, pemasaran digital sebaiknya itu dibuat lebih fokus, sedangkan masukan pelanggan itu perlu dicatat secara digital agar tidak berhenti sebagai percakapan verbal saja. Nah, sekarang mari kita coba bedah kapasitas internal perusahaan melalui capability mapping seperti yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Kabar baiknya, duga masa sudah memiliki fondasi operasional yang cukup solid di area produksi food and beverage dan manajemen pesanan. Nah, kapabilitas ini sudah mencapai level define karena ditopang oleh integrasi oleh sistem Moka POS. Namun, tantangan besar ada pada 3 kapabilitas kritis berwarna merah yang masih berada pada level initial, yaitu pengelolaan waste cost, pengendalian stok secara real time, dan pengembangan SOP. Nah, sebagai usaha yang baru, untuk menyelesaikan revitalisasi di tahun 2025, duga masa harus segera menaikkan level kapabilitas ini agar operasional harian tidak lagi bersifat acak atau ad hoc.
Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian value stream diagram, di mana kita bisa melihat secara real bagaimana alur pemenuhan pesanan F&B Duga Masa berjalan dari hulu ke hilir. Dapat dilihat, highlight utamanya ada pada activity ratio di angka 52,5%, yang artinya hampir seluruh dari total waktu siklus pelayanan kita terbuang sebagai waiting time yang tidak produktif. Nah, bottleneck terbesar terjadi pada proses produksi F&B dengan lead time mencapai 17 menit. Kenapa? Karena ketiadaan SOP produksi yang memaksa barista dan cook harus terus melakukan koordinasi secara verbal, secara real time. Nah, di sisi lain peluang efisiensi terbesar ada pada manajemen pengalaman pelanggan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa implementasi sistem feedback secara digital diproyeksikan mampu untuk mengeliminasi waktu tunggu struktural dan mendongkrak efisiensi total hingga kisaran 70%. Melanjutkan analisis alur nilai tadi, slide ini menampilkan value stream modeling yang lebih formal menggunakan Archimedes. Di sini, setiap tahapan pemenuhan pesanan dikunci menggunakan entry dan exit kriteria yang terukur. Nah, model ini mempertegas dua inefisiensi struktural utama Duga Masa. Yang pertama, ada sinkronisasi produksi yang belum terstandarisasi, membuat pesanan makanan dan minuman tidak selalu selesai bersamaan, sehingga staf di bagian penyajian harus menunggu. Yang kedua, masukan pelanggan belum bisa dikonversi menjadi perbaikan strategis karena pengumpulannya masih bersifat verbal, dan dari pemodelan ini kesimpulan yang sangat jelas adalah penguatan SOP development adalah kunci tunggal atau silver bullet yang akan menyelesaikan produksi sekaligus meningkatkan kualitas interaksi pelanggan secara stimulan. Nah, BPN ini menggambarkan perjalanan layanan pelanggan mulai dari pesanan diterima hingga pelanggan memberikan feedback. Alurnya itu dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan, baik itu secara langsung, takeaway maupun melalui layanan delivery. Setelah pesanan diterima, operasional staff mengecek ketersediaan menu dan mencatat pesanan melalui Mokapos. Pesanan yang sudah valid kemudian masuk ke tahap produksi. Makanan dan minuman disiapkan lalu diserahkan sesuai jenis layanan ke meja pelanggan, dibawa pulang atau diteruskan kepada driver. Nah, setelah transaksi selesai, proses sebenarnya itu belum berhenti. Pengalaman pelanggan baru itu dapat dievaluasi ketika mereka memberikan feedback atau menyampaikan keluhan terhadap produk ataupun layanan. Dalam diagram ini terlihat bahwa si operational staff itu muncul pada hampir seluruh tahap proses. Kondisi tersebut ini membuat pelayanan itu sangat bergantung pada konsistensi orang yang bertugas. Karena itu kebutuhan perbaikannya itu adalah SOP pelayanan dan produksi yang lebih jelas, pencatatan transaksi yang tetap terintegrasi, serta mekanisme feedback digital agar evaluasi pelanggan itu dapat digunakan untuk memperbaiki proses berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Hoshin Kanri ya. Nah, Hoshin Kanri ini tuh sebenarnya ngapain sih? Hoshin Kanri itu digunakan untuk memastikan bahwa inisiatif yang tadi sudah dijelaskan benar-benar mendukung identitas Duga Masa, bukan hanya menyelesaikan masalah sesaat, tapi untuk masalah keberlanjutan. Nah, untuk mission yang pertama, sesuai dari misi yang tadi, yaitu untuk menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas. Prioritasnya berada pada konsistensi bahan baku, pengelolaan waste, serta peningkatan kualitas staff. Jadi, kualitas produk bisa dijaga bukan hanya dari resep, tetapi juga dari proses di belakangnya. Nah, lanjut lagi ke misi kedua, yaitu untuk membangun ruang yang nyaman untuk belajar dan bekerja. Perhatian utamanya berada pada kualitas pelayanan. Nah, staf tuh perlu memiliki kewenangan dan panduan yang jelas agar pelanggan mendapatkan pengalaman yang konsisten, bahkan ketika situasi operasional bisa berubah-ubah. Nah, sementara itu, pada mission ketiga, menekankan identitas sosial Duga Masa, pemasaran digital, kolaborasi dengan UMKM, dan kegiatan komunitas. Nah, hal tersebut tidak hanya digunakan untuk promosi, tetapi juga untuk membangun makna merek atau makna dari Duga Masa tersendiri. Jadi secara keseluruhan, Hoshin Kanri ini tuh digunakan untuk memperbaiki Duga Masa supaya tetap berpijak pada tiga nilai utamanya, yaitu kualitas, kenyamanan, dan kebaikan sosial. Nah, hal tersebut adalah initiatives actions to be taken. Berdasarkan pemetaan yang tadi dari Hoshin Kanri, terdapat 4 tindakan prioritas yang paling relevan untuk Duga Masa saat ini. Yang pertama yaitu pemasaran digital. Pemasaran digital itu perlu diubah dari yang sebelumnya masih bergantung pada word of mouth menjadi lebih terencana. Jadi bentuk konkretnya bisa lihat dari content plan, identitas visual yang konsisten atau GDV, serta penggunaan insights untuk mengevaluasi performa konten dari Duga Masa. Kedua adalah kerjasama dengan UMKM atau komunitas perlu dibuat lebih profesional, tidak hanya berdasarkan kedekatan personal, tetapi menggunakan kriteria mitra dan kesepakatan kerjasama yang jelas. Ketiga, layanan pelanggan perlu diperluas melalui kanal pemesanan daring dan standar respons, sehingga pelanggan memperoleh pengalaman yang lebih cepat dan minim miskomunikasi. Keempat, SOP pelayanan perlu disediakan secara nyata di area kerja agar staf dapat menyelesaikan segala masalah operasional secara lebih mandiri. Jadi, seluruh tindakan ini membawa perubahan yang sama. Duga Masa bergerak dari operasional yang masih personal dan ad hoc menuju sistem yang terukur, konsisten, dan profesional.
Inilah lini masa tindakan yang dapat membantu Duga Masa tidak hanya memiliki potensi, tetapi benar-benar bertumbuh melalui langkah nyata. Saat ini Duga Masa berada di titik persimpangan yang krusial. Potensinya sebagai casual working space sangat besar. Namun, perkembangannya masih tertahan oleh gap operasional seperti pelaporan keuangan yang manual, resiko biaya waste, dan tingginya ketergantungan staf pada instruksi CEO. Nah, untuk menutup gap tersebut, Duga Masa wajib berfokus pada 4 inisiatif utama. Yang pertama, membangun sosial media presence yang terencana. Kemudian, memprofesionalkan kerjasama UMKM lewat dokumen MOU. Yang ketiga, mengaktifkan kanal feedback digital yang cepat, serta menyediakan dokumen SOP fisik di area kerja. Nah, melalui strategi ini, Duga Masa akan bergerak dari operasional yang sebelumnya bersifat personal dan ad hoc menuju sistem yang lebih terukur, lebih mandiri, dan siap memperkuat posisi pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.